Halo semua, balik lagi dengan aku Stefani. Di video kali ini aku akan kembali mereview satu buku middle grade favoritku, yaitu adalah Petualangan Jack dan Piggy Natal karya J.K. Rowling. Nah, jadi Petualangan Jack dan Piggy Natal ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Jack yang dia ini punya mainan kesayangan gitu berbentuk boneka babi seperti ini. Namanya itu dia kasih nama, kalau versi Indonesianya itu namanya si Piggy atau disingkat menjadi SP. Jack dan si Piggy ini atau SP ini sudah kayak nggak bisa terpisahkan gitu. Kayak kemana-mana itu si Jack harus membawa SP ini gitu loh. Dan bahkan ketika si SP ini sempat pernah hilang gitu di pantai, dia itu kayak nggak mau pulang sampai si SP ini ketemu. Pokoknya nggak tahu gimana caranya harus sampai ketemu. Makanya mereka itu nggak terpisahkan dari semenjak Jack kecil gitu. Terus konflik di buku ini tuh dimulai ketika SP ini hilang gitu, karena SP ini hilang di jalan raya di tengah badai salju gitu karena ulahnya salah satu saudara tirinya gitu. Tentu aja Jack itu yang sebenarnya dia itu pendiam gitu, dia jadi marah dan tantrum karena satu-satunya mainan kesayangannya dia yang paling dia sayang itu dipisahkan dari dia gitu. Bahkan kayak dia itu jadi kayak ngambek dan nggak mau ngomong dengan seluruh keluarganya, bahkan setelah dibelikan yang baru yang sama persis dia juga nggak mau gitu loh. Sampai akhirnya pas tiba waktunya kayak malam Natal, jadi itu kan bonekanya itu hilang di saat malam Natal gitu, kayak tanggal 24 malam, saat malam harinya, saat dia pergi tidur karena kecapean gitu kan, ya sudah marah-marah tiduran. Nah itu tuh tiba-tiba terjadi suatu keajaiban gitu. Benda-benda dan mainan-mainan di kamarnya Jacknya ini tiba-tiba menjadi hidup, termasuk boneka pengganti dari boneka babinya si Jacknya yang baru. Dan boneka babinya ini yang baru itu yang namanya itu kalau di versi Indonesianya ini adalah Piggy Natal atau PN ya, Piggy Natal. Boneka si PN-nya ini berbicara ke Jack kalau sebenarnya keberadaan si Piggy SP mainannya Jack ini sebenarnya dia sudah pergi ke tanah terhilang gitu, tempat di mana semua barang-barang hilang itu berada kayak gitu. Dan petualangannya pun dimulai dari situ. Jack pun harus pergi ke tanah terhilang bersama dengan si PN, Piggy Natalnya itu. Dan gimana kelanjutannya kalian bisa baca sendiri bukunya. Aku tuh suka banget sama ceritanya gitu, karena karakternya terutama si Jacknya ini ya, aku tuh suka banget kan, kayak merasa sayang gitu sama dia gitu, apalagi dengan segala permasalahan yang dia hadapi gitu ya, kayak dia anak sekecil itu gitu tapi harus berhadapan dengan konflik keluarganya yang berat seperti itu gitu. Bahkan beberapa teman-teman pembaca juga merasa konflik yang dihadirkan di sini tuh berat banget gitu untuk kategori anak-anak gitu. Tapi aku merasa solusi yang diberikan di sini itu juga oke gitu loh, kayak nggak yang terlalu memaksa, nggak terlalu yang mendrama gitu, semua porsinya pas dan petualangannya juga seru gitu. Waktu baca ini pun aku kayak nggak bisa berhenti gitu kan. World buildingnya juga bagus gitu di waktu petualangannya Jack di tanah terhilangnya itu. Dunia tanah terhilangnya itu sendiri tuh benar-benar unik karena di sana itu juga ada barang-barang yang hilang dari pemilik-pemilik manusia lain gitu yang ada di situ, dan benda-bendanya itu juga unik-unik banget. Nah, untuk kelebihannya aku tuh paling suka sama world buildingnya ini ya, jadi penggambaran dunia detail fantasinya di sini itu bagus banget gitu, kayak sudah, kalau tulisannya J.K. Rowling udah nggak perlu diragukan lagi kan ya, deskripsinya tempat-tempat barang hilangnya itu di dalamnya kayak ada tempat-tempat lagi yang dikhususkan, kayak dikategorikan lagi gitu, kayak mulai dari barang salah taruh, barang yang dirindukan, terus sampai barang yang terlupakan, itu semuanya ada gitu. Kayak ada kasta-kasta atau tempat-tempatnya gitulah istilahnya. Sampai-sampai bikin aku tuh mikir gitu, jangan-jangan selama ini barang-barangku yang sering kayak hilang gitu ya, kayak aku salah taruh gitu, jangan-jangan mereka juga pergi ke tanah terhilang gitu. Saking aku tuh dunianya yang di sini tuh membekas banget ketika aku membaca gitu. Terus aku juga suka banget kan sama karakter-karakter di buku ini gitu, mulai dari barang-barangnya yang hilang gitu. Itu terutama yang barang-barang yang hilang sih, soalnya lucu banget gitu, unik-unik gitu. Kayak ada sisir bekas, kacamata yang patah atau boneka yang sudah lusuh, boneka yang kena lumpur kayak gitu-gitu. Bahkan ada kayak kotak makan atau tempat apa ini namanya nih, untuk sedot yang untuk orang asma itu loh. Itu inhaler ya kalau nggak salah. Inhaler itu juga ya ampun kok bisa ya, tapi ya itu relate gitu, kayak orang-orang itu pasti manusia sering gitu kelupaan yang benda-benda seperti itu gitu kan. Terus aku juga sukanya itu di sini kan bukunya disuguhkan konflik cerita tentang keluarga Jack yang apa ya, gimana dia itu yang masih kecil tapi dipaksa harus menghadapi kondisi orang tuanya yang bercerai dan
mamanya harus menikah kembali gitu kan. Dan kurang lebihnya kayak permasalahan-permasalahan yang mengikutinya. Nah, semua itu ditulis dengan sudut pandangnya Jack yang sebagai anak-anak gitu. Jadi di sini kita bisa tahu gimana si karakter Jack ini yang cenderung akan memendam perasaannya gitu karena dia merasa masih kecil dan belum ngerti gitu kan ya. Tapi dia melakukan pemberontakan ketika mainannya itu hilang. Meskipun ini topiknya berat, tapi menurutku isu seperti ini itu boleh-boleh aja sih dimasukkan ke buku anak gitu ya karena bisa jadi kayak awareness gitu buat anak-anak yang mungkin usianya udah 8, 9, 10-an tahun gitu. Kalau misalnya dibaca sama mereka kayak mereka bisa dapat pandangan baru kalau ada loh keluarga lain di dunia ini entah di sebelah mana gitu yang juga mengalami hal yang sama seperti Jack, bisa membantu meluaskan pandangannya mereka gitu lah. Sedangkan untuk orang dewasa kita menjadi tahu gimana sih perasaannya anak-anak ketika menghadapi permasalahan yang seperti itu. Buku ini juga sangat heartwarming dan mengajarkan kita merelakan hal-hal yang sekalipun itu paling kita sayangi. Ketika waktunya sudah tiba, maka kita harus merelakan hal itu. Kalau untuk kekurangan buku ini sebenarnya aku nggak ada gitu ya, karena aku sangat bias sama buku ini gitu. Cuman waktu pas diskusi sama teman-teman, sempat ada yang bilang kalau dari segi teknikalnya aja sih, jadi kayak dari penulisan buku ini tuh terjemahannya ya, versi terjemahannya itu ada yang salah ketik, katanya gitu sih, kayak ada beberapa typo gitu. Dan cuman aku nggak ngeh sih typonya di mana, tapi kata teman-teman ada beberapa yang typo gitu. Mungkin karena juga faktor tempat ada ngejar tayang terbitnya gitu menjelang Natal kalau nggak salah waktu itu. Ada beberapa hal juga sebenarnya yang masih kayak plot hole gitu ya. Jadi kayak ada beberapa hal yang kayak janggal di sini yang nggak terjawab dan aku waktu coba tanya juga sama teman-teman pun juga nggak bisa jawab gitu. Kalau nggak salah salah satunya itu waktu. Jadi benda-benda yang ada di tanah terhilang itu nggak cuma benda fisik tapi juga kayak semacam berbagai emosinya orang itu ada di situ. Jadi kayak amarah, ambisi, percaya diri, kayak gitu-gitu tuh semua ada juga. Nah, salah satu karakternya ambisi itu waktu itu sempat kayak tiba-tiba itu tahu gitu keberadaannya Jack dan Piggy Natalnya itu. Jack itu kan manusia gitu. Kan manusia nggak boleh berada di tanah terhilangnya. Tapi gimana caranya kok bisa si karakter emosi itu bisa tahu kalau Jack itu manusia sedangkan dia itu selama di tanah terhilang itu ngakunya sebagai oh aku ini mainan figuran gitu, mainan boneka figur, pajamas boy kalau nggak salah. Nah, itu cuman dia tahu dari mana gitu loh kalau si Jacknya itu manusia. Itu yang masih aku belum ketemu gitu loh, kayak siapa sih ininya gitu, sama penghuni-penghuni kerajaannya yang di aku lupa tanah apa gitu pokoknya, yang dia tuh si karakter emosinya itu ngasih tahu ke orang-orang kerajaannya itu. Nah itu sih, itu aja yang agak janggal, sisanya sih aku nggak masalah gitu dan aku suka banget. Makanya buku ini aku kasih rating 5 bintang. Dan kalian kalau misalnya penasaran kalian juga harus baca. Meskipun ini bukunya tema Natal gitu ya, tapi menurutku yang lebih menonjol itu cerita keluarganya, cerita petualangannya gitu. Jadi bukan lebih ke Natalnya gitu, enggak. Jadi kalau kalian mau penasaran mau baca juga boleh gitu. Oke, gitu dulu aja reviewku untuk buku Petualangan Jack dan Piggy Natal. Kalau kalian yang sudah baca gimana menurut kalian? Apa kalian juga ada pandangan yang sama atau mungkin pandangan yang berbeda denganku? Kasih tahu di kolom komentar. Sekian video dari aku, maaf banget kalau ada salah-salah kata. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. I'll see you next time. Thanks for watching and bye-bye.